Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dalam program Mendah Kito. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Indra Budaya, SEMM, merupakan akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, STISAK, yang akan membahas tentang wirausaha sebagai solusi untuk lapangan kerja di masa depan. Selamat datang di SPTV Pak Indra. Selamat datang Pak Ogi Santria. Jadi bagaimana kesibukannya sebagai seorang akademisi di STE SK Pak Indra? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Hmm, Jadi saat ini kami sedang eh, melaksanakan beberapa hmm, kegiatan. Di antaranya ada reakreditasi iya, program studi yang ada di STI Sakti Alam Kerinci. hmm, Kemudian kami juga sedang melaksanakan ujian akhir semester nih. iya, Dan iya, iya, juga iya. sibuk menerima mahasiswa baru Hmm, ya yang sangat antusias di dalam hmm. eh, memasuki perguruan tinggi di STI Sakti Alam Kerinci. Alhamdulillah ya. Dan informasi yang kita dapatkan baru-barusan ini, prodi manajemen mendapatkan akreditasi B ya? Alhamdulillah pada baru-baru ini eh, STI Sakti Alam Kerinci dengan program studi manajemennya kita sudah melakukan reakreditasi. Hmm, Alhamdulillah hasilnya dapat nilai baik sekali iya, 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 iya. dari lembaga akreditasi mandiri Hmm, di unit Lamemba, iya, iya, eh, iya. apa namanya di Dikti Hmm, ya Jakarta Pusat. iya. Alhamdulillah STIE dengan program studi manajemennya eh, bisa mendapatkan nilai baik sekali dari Alhamdulillah ya. lembaga pendidikan tinggi tersebut. Iya, jadi buat pemirsa SPTV di mana saja berada, bahwa Ya, eh, di Kerinci ini sudah ada perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi B, yaitu baik STISAK. baik sekali Pak. Baik sekali ya. Iya, kalau Jadi, kalau hmm, untuk STIE kita sudah terakreditasi B. hmm, Nah, kemudian baru-baru ini kita reakreditasi untuk program manajemen studi ya. manajemen dapat nilai baik sekali. Jadi Iya. sekarang tidak ada lagi nilai A, B atau C. Yang Hmm, ada itu adalah unggul, baik sekali dan iya, iya, iya. baik. Oke, Alhamdulillah kita dapat angka baik sekali. baik sekali ya. Ya. Oke, kita ke tema kita itu tentang bagaimana sih wirausaha itu menjadi solusi untuk lapangan pekerjaan di masa depan. Ini Pak Indra yang juga merupakan wakil 3 STCK, bagaimana sih melihat kenyataan ini bahwa rumor, bukan rumor ya, tapi memang suatu kenyataan ya, wirausaha itu sudah menjadi solusi untuk lapangan pekerjaan di masa depan, Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya ingin sampaikan bahwa eh, salah satu indikator utama Hmm, dari status sebuah negara itu eh, adalah berapa banyak angka pengangguran, kemudian berapa nilai angka kemiskinan dari hmm, sebuah negara iya, tersebut. iya, 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 iya. Nah, pengangguran dan kemiskinan ini Hmm, tentu diukur dari berapa banyak sih jumlah industri-industri yang ada pada sebuah negara tersebut. iya, 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 iya. Nah, kalau sebuah negara tersebut yang notabene adalah negara industri, yang di dalamnya banyak pengusaha-pengusaha, banyak asap-asap pabrik, cerobong-cerobong pabrik yang berdiri dari sebuah negara Hmm, tersebut, nah itu mengindikasikan bahwa negara itu adalah negara maju. Nah, iya, kan iya, gitu. iya. Nah, maka dari itu saya katakan bahwa eh, seluruh negara yang menjadi persoalan utama yang dihadapinya adalah eh, kemiskinan. Iya, iya, benar, Nah, benar. kemiskinan ini disebabkan oleh uh, tingginya angka pengangguran tersebut. Iya, iya, Nah, iya. maka dari itu uh, pemerintah berupaya semaksimal mungkin Hmm, bagaimana mengikis angka kemiskinan ini melalui penambahan atau pengikisan daripada angka pengangguran iya, tersebut. iya, iya, iya. Nah, solusinya apa, Pak Ogi? Ya Hmm, tentu kita akan menumbuhkan apa namanya uh, minat wirausaha ya, terhadap masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang memiliki usia produktif, yaitu di usia 16 tahun sampai 30 tahun. iya, iya, Itu iya. adalah usia Kategorinya pemuda, kategori aktif. pemuda, kan Iya, gitu iya, iya, ya. iya. Nah, jadi memang karena memang kita lihat bahwa
pengangguran yang paling banyak Hmm, itu ada pada generasi muda ini. iya, 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 Ya, iya. katakanlah ada 4 orang penganggur, Mhm, 3-nya itu dari pemuda. iya, iya, iya. Nah, kan gitu. Ini yang, menjadi, problem gitu Mhm, ya, yang dihadapi oleh, masyarakat kita ini. iya, Nah, iya. bagaimana, solusi untuk mengatasi itu lain tidak adalah bagaimana menumbuhkan, eee, UMKM-UMKM, usaha mikro, menengah, kecil, Mhm, dan sebagainya untuk, mengikis angka pengangguran tersebut, iya, gitu. iya, iya, Ya, iya. itu kira-kira, Pak. Jadi, artinya memang bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat kita nih, krisis sungai penuh, Ya, ya kalau sudah tamat kuliah, orientasinya ke PNS, ya, atau kalau yang tamat SMA nih orientasinya ke misalnya ke TNI, ke Polri ya. iya, iya. Jadi peminat ke sana sangat tinggi nih, Mhm. sementara kebutuhannya tidak banyak. Iya, iya, iya. Otomatis, banyak yang tidak terjaring nih, yang belum Iya, iya. beruntung. Iya, Artinya, iya. apakah mereka harus nganggur? Tentunya tidak juga kan, Pak Iya, Ipin. iya, Jadi, benar, benar. bagaimana sih, wirausaha ini benar-benar bisa memberikan prospek baik untuk masa depan, pemuda-pemuda kita nih, Pak In? Oke, baik. Mindset inilah yang harus diubah, Iya. di lingkungan masyarakat kita bahwa, eee, terkadang gini, Pak Ogi, Mmm, pada segmen keluarga iya. selalu menjustifikasikan bahwa anak saya sudah jadi orang apabila dia punya NIP, Iya, iya, iya. apabila dia NRP ya? punya NRP, Iya, 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 punya iya. baret, Iya, iya, dan iya. lain sebagainya. Nah, itu sukses ya, bagi mindsetnya orang tua kita. Iya, 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 iya. Tetapi yang menjadi persoalan lain apabila anaknya memiliki usaha, Mmm, anaknya apa namanya, memiliki bisnis yang luar biasa, iya, iya, iya. tetap saja orang tuanya mengatakan bahwa anak saya belum jadi orang. Nah, Iya, ini iya, yang iya. menjadi yang menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Iya, kita. iya, iya, iya. Padahal gitu loh, tingkat kesuksesan itu ya bukan dilihat dari apakah dia seorang PNS, apakah dia seorang aparatur negara, alat Mhm. negara, dan lain sebagainya. Tetapi gitu ya, indikator kesuksesan itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja dan kemudian bisa mempekerjakan orang lain. Iya, 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 Nah, iya. ini yang harus diubah akan gitu oleh orang tua kita. Akhirnya ya sebenarnya, eee, makanya kami di, akademisi, Iya. khususnya di ST Sakliang Kerinci, bahwa salah satu nilai inti daripada visi kami itu adalah menciptakan jiwa entrepreneur Iya, ya iya. bagi, mahasiswa dan lulusan-lulusan. Sudah cukup menggema sekali ya? Benar, iya, iya, menciptakan, jiwa entrepreneur. Artinya memang untuk menjadi seorang entrepreneur, Mhm. untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak cukup hanya dengan cita-cita dan angan-angan saja gitu loh. Iya, 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 Tapi iya. memang dia harus memiliki knowledge, dia harus memiliki attitudes, sebagai seorang entrepreneur. Iya, iya, Dan iya, iya. kemudian apalagi sekarang kita berada pada era digitalisasi, Mhm. di Benar, benar. mana artificial intelligence sangat mendominasi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, 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 Nah, iya. orang-orang yang tanggap terhadap perubahan-perubahan teknologi informasi inilah yang mampu meraih peluang-peluang entrepreneur tersebut. Ya. Mhm. Nah, makanya kita di kampus selalu memotivasi mahasiswa, eh, mengubah mindset mahasiswa, tidak lagi menjadi mahasiswa yang konsumtif, Mhm. tetapi mahasiswa yang produktif. Produktif, Dia iya, iya, iya. bisa melihat peluang. Apa yang saya lihat, wah ini bisa menjadi sebuah peluang. Apa yang Mmm. dikerjakan, nah, ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis dan Iya, 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 sebagainya. iya, iya. Walaupun dengan bisnis jual pulsa, dengan punya Pertamini di pinggir-pinggir jalan, itu merupakan salah satu, apa namanya, stimulus gitu ya, Iya, iya, iya. untuk memulai usaha, eee secara kontinus ke depannya. Mhm. Nah, sebelum memasuki, usaha-usaha yang lebih besar. Artinya Pak, eee, kita lebih baik menjadi, apa namanya, bos gitu ya, di perusahaan kita sendiri, ketimbang kita menjadi anak buah di tempat orang lain. Walaupun skalanya kecil ya? Walaupun skalanya kecil, Iya, iya, iya. tetapi setidaknya dia ya gini Pak, eee,
tidak mudah gitu ya, memulai usaha langsung meloncat ke skop yang lebih besar gitu loh. Semua pengusaha-pengusaha sukses itu berasal dari pijakan start to zero gitu loh. Mhm. Mereka mulai melangkah dari, nol ya, bagaimana dia coba, membangun knowledge, pengetahuan dia, mengubah mindset-nya, kemudian menciptakan konektivitasnya Iya gitu iya ya. iya iya. Dengan banyak jejaring sehingga dia bisa, memulai bisnis tersebut Iya gitu iya loh. iya. Nah ini yang harus, diupayakan kepada generasi-generasi muda ya. Jadi, orang tua pun kita juga berpesan, selaku akademisi, janganlah melihat kesuksesan anak itu, eee, dari nipnya, dari, baretnya, kan gitu. Tapi nilailah kesuksesan anak itu daripada dia, bagaimana dia bisa berbuat, lebih Mmm. baik, dia bisa mensejahterakan keluarga, dia bisa menjadi seorang yang kreatif, bisa menjadi inovatif dan lain sebagainya, Iya gitu iya. Pak. Ya. Ya artinya kalau untuk, ekonomi, ya belum tentu juga kan PNS sama apa, yang bekerja di lembaga pemerintahan itu lebih maju ketimbang orang-orang yang di usaha. Malahan, Iya faktanya kebanyakan, orang-orang yang berjiwa entrepreneur ataupun iya pengusaha nih, iya, lebih banyak yang menjadi sosok yang kaya, benar. populer, dan Iya membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Artinya iya, untuk pengabdiannya pemirsa, dia yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia, bukan dia yang menjadi bekerja untuk orang. pekerja. Iya Jadi mindset ini yang harus kita robah mungkin Pak Indra ya, iya iya untuk iya kalangan milenial ini. Jadi, so ya harus kreatif ya iya, untuk benar Pak. memulainya. Nah Iya pemirsa, tentunya untuk menjadi seorang entrepreneur harus ada trik, tips, strategi, dan metode yang harus dilalui nih. Jadi untuk membahas itu, tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Penuh Televisi SPTV saat ini sudah migrasi ke digital dan sudah mengudara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk menonton siaran SPTV yang informatif, edukatif, menghibur, dan berazaskan pada budaya serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Ayo nonton SPTV. SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa kembali lagi bersama saya Ogi Sendria dan masih bersama saya Pak Dr. Indra Budaya SEMM, iya merupakan akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, sekaligus merupakan Wakil Ketua 3 STI SAK. Baik Pak Indra, tadi kita sudah mengupas sedikit nih tentang bahwa eh, untuk menjadi sukses tidak harus bernip dan juga berbaret iya atau stetoskop lah kalau untuk dokter ya. iya 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 iya. Ada peluang lain yang bisa Benar dicapai benar benar nih, benar. yaitu di entrepreneur ataupun Iya. wirausaha. Nah, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh pemula supaya bisa sukses dalam menjalani usahanya? Ya, benar. Terima kasih Pak Ogi. Hmm? Ya, jadi saya ingin katakan bahwa, eee, ketika kita ingin memulai berwirausaha, Hmm? memang landasan utama yang harus kita miliki itu adalah, eee, knowledge, Hmm. pengetahuan kita terhadap bisnis yang ingin kita kita jalankan. Iya, iya, iya. Jadi, eee, apa namanya, dengan, knowledge tersebut maka akan muncul skill, akan muncul keahlian-keahlian bagaimana dia bisa, berwirausaha. Nah, maka dari itu, hal utama, yang harus kita lakukan adalah, Hmm? kita harus tahu bisnis apa yang mau kita jalankan. Karena memang banyak sekali, ada bisnis manufaktur,
ada bisnis jasa, mhm, ya. Jasa tuh banyak, ada jasa pariwisata, perhotelan, mhm. kesehatan dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian begitupun dengan sektor, agraria, Iya iya iya. sektor agrobisnis. Mhm. Jadi kita jangan menjustifikasikan bahwa petani itu tidak berentrepreneur, tidak berwira Iya iya iya. swasta, mereka sebenarnya berwirausaha, ya gitu loh. Ya, jadi bagaimana dia minjam modal, mendapatkan modal, kemudian modal itu diputar untuk, biaya produksi, terhadap tanaman-tanamannya Mhm. dan kemudian dia jual lagi hasil Iya iya tanaman iya tersebut iya dan iya. memperoleh keuntungan. Benar benar benar. Nah, jadi banyak sekali sektor-sektor bisnis. Nah, hanya saja langkah awal yang harus kita ketahui di dalam memulai usaha itu adalah kita kenali dulu, apa bisnis, apa produk atau jasa yang ingin kita kita lakukan Atau atau yang ingin potensi kita apa yang jalankan. tepat ya? Iya iya, potensi yang tepat itu seperti Mhm. apa. Tentu, dengan memperhatikan faktor-faktor, baik itu faktor internal maupun faktor, eksternal. Iya iya Apa iya. faktor internalnya, Pak Ogi, di dalam memulai usaha itu? Kita lihat dulu kemampuan modal kita seperti apa. Iya iya. Setelah knowledge, ya, modal kita yang kita miliki berapa? Nah, kan gitu. Kemudian, bagaimana kita bisa sumber daya tadi, untuk kita akumulasikan menjadi suatu proses transformasi untuk melakukan kegiatan bisnis Iya iya, tersebut. benar benar benar. Nah, kan gitu. Karena kita lihat peluang saat ini bahwa sangat banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dimasuki. Ada satu Mhm. hikmah, eee, yang bisa kita petik dari, apa namanya, eee musibah atau wabah, COVID-19 baru-baru ini adalah Mhm. dengan bergeliatnya, eee, aktivitas-aktivitas digitalisasi. Iya iya iya. Jadi, peran internet memegang kendali yang sangat besar. Mmm. Nah, salah satunya adalah digital marketing, Iya gitu iya loh. iya. Salah satunya adalah digital, marketing. Sampai-sampai pemerintah membuat sebuah sebuah program yang dinamakan dengan PADI. Jadi, PADI itu adalah pasar digital. Jadi Mmm. bagaimana, eee, apa namanya, UMKM-UMKM ini bisa bergandengan tangan dengan BUMN-BUMN ya, atau badan usaha yang berplat merah itu gitu lah, Iya 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 badan iya. usaha milik negara, dalam hal menjalankan aktivitas-aktivitas bisnisnya. Dan ternyata mereka memberi sumbangan yang sangat besar sekali, bahkan mencapai 24-25 triliun kontribusinya untuk, kemajuan bangsa di tanah air ini. Iya Jadi iya. itu yang harus dilakukan oleh, para entrepreneur. Dia harus tahu dulu apa yang harus Oke oke oke. dikerjakannya. Siap Kemudian yang siap. kedua, Mhm. dia juga harus memiliki konektivitas, Pak. Ya, Iya iya artinya iya iya. memang untuk memulai bisnis itu ndak bisa saklek langsung loncat. Iya Wah, iya iya iya. langsung ya kita kita masih dalam tahap belajar. Kita Mmm. bukan mewarisi bisnis orang tua, kan Iya iya seperti iya itu iya. ya kan. Kita Iya memulai ya? iya, kita memulai bisnis Heeh. sendiri. Tentu, usaha-usaha tersebut, eee, lebih leluasa apabila kita jalankan secara keroyokan. Iya iya iya. Gitu ya, apabila kita jalankan bersama-sama. Nah, ketika usaha ini kita jalankan, bersama partner bisnis kita, Mhm. dengan mudah kita akan mampu, membangun konektivitas dengan mitra-mitra kita, dengan pemasok kita, dengan distributor kita, dan bahkan dengan pasar kita, Iya iya iya. gitu loh. Nah, sehingga, banyak tempat berunding, kan gitu bahasa orang kerinci kan, banyak tempat berunding. Nah, jadi, ini yang, harus dilakukan dan kemudian, eee, legalitas. Legalitas menjadi, eee, indikator yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam, usaha kita. Iya iya. Ya memang inilah yang kita butuhkan adanya sinergi yang positif, antara para pelaku bisnis dengan unsur pemerintah, ya, khususnya di dalam hal memberi perizinan usaha, Iya iya iya. menerbitkan sertifikasi halal, Iya iya iya. dan lain sebagainya. Artinya Mmm. memang harus ada, eee, Kerjasama iya, ya? kerjasama yang Heeh. baik. Jadi tidak bisa seorang entrepreneur, seorang wirausaha ini bergerak sendiri saja Iya iya. tanpa adanya dukungan-dukungan dari pemerintah. Nah, Iya artinya iya memang iya. saya katakan secara administratif ya, secara legalitas
pemerintah pun juga harus proaktif di dalam membantu para entrepreneur ini untuk menjalankan usahanya. Iya, iya, benar Dan sekali. saya melihat di Kota Hmm. Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sudah mulai melakukan usaha-usaha tersebut. Apalagi sekarang ini eh, banyak sekali rumah BUMN Iya, iya, gitu iya. ya, yang mulai sudah ada di Hmm. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Iya, benar Kerinci. sekali. Ya, Baik, Pak In. Tentunya untuk menjadi seorang pengusaha ini bukan bukan perkara yang bin salabin juga, Pak Indra iya ya. benar Tentunya benar. harus ada persiapan yang matang nih. Iya, Eh, nggak bisa ujuk-ujuk jadi pengusaha nih, tentunya mm, nggak bisa. iya. Jadi mental apa yang harus disiapkan oleh seorang pengusaha eh, sehingga dia dapat memulai usahanya nih. Kadang banyak kendala tuh di mental nih, karena mungkin takut modalnya berapa nih, nyampe nggak, sehingga ya nggak jadi buka usaha. Jadi Iya. kira mental apa yang harus disiapkan oleh calon pengusaha nih, Pak In? Mentalnya mental petarung, Iya, iya, kan gitu. Ya fight ya. mentalnya ada ya, mental-mental yang Iya, fighting gitu iya, ya. iya, iya, iya. Artinya memang makanya kita di Heeh, akademisi heeh. eh, ruhnya Iya, iya, iya. ya yang kita berikan sentuhan kepada mahasiswa kita itu adalah jiwanya. Iya, iya, Ya, iya. jadi bagaimana mengubah attitude mahasiswa yang notabene adalah masyarakat yang konsumtif menjadi seorang generasi intelektual yang produktif. Mhm, Nah, jadi dengan berubahnya mindset tersebut, mhm. dia akan berani memulai, dia akan berani bertarung di dalam Iya, memulai iya, iya, usaha iya, ini. iya. Memang fenomena yang kita hadapi, baik di masyarakat umum, di Mhm. kampus dan lain sebagainya, itu adanya eh, apa namanya paranoid yang berlebihan, Iya, iya, gitu rasa ya. takut yang Adanya berlebihan, ketakutan ya. yang berlebihan ketika ingin memulai usaha. Banyak sekali. Dia belum memulai usahanya, tetapi dia sudah memulai, apa namanya Takut maksudnya? duluan ya? Ya, dia sudah takut duluan. Iya, 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 Ya, iya. dia sudah memikirkan Hmm. resikonya duluan. Iya, Artinya iya. apa? Dia tidak sadar bahwa semakin besar resiko yang yang dihadapinya, maka akan semakin Benar, besar benar, benar. pula keuntungan yang akan Potensi didapatkannya. untuk mendapatkan peluang Potensinya ya. lebih Iya. besar lagi untuk Iya, maju. iya, Artinya iya, memang iya. kita berwirausaha tak ada cerita kita ingin untung terus. Iya, iya, iya. Tentu kita juga dihadapkan berbagai macam resiko, Hmm. berbagai macam tantangan-tantangan, ya, berbagai macam ancaman-ancaman. Tetapi satu sisi kita harus bisa melihat apa namanya opportunity, peluang-peluang kita, harus bisa membaca apa namanya strength kita, kekuatan yang kita miliki, ya. Kemudian kita juga tahu weakness kita, kelemahan kita. Nah, di dalam memulai bisnis, insya Allah kita bisa mampu meminimalisir daripada risiko-risiko itu. Iya, Artinya iya. adalah mulai dulu, gitu loh. Mhm. Mulai dulu dengan knowledge, dengan attitude dan lain sebagainya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita memiliki sebuah ketakutan untuk memulai, ajak teman, gitu Mhm. loh. Ajak teman. Dengan kita berteman, kita nggak mikir sendiri gitu loh. Join ya? Kemudian ya kita join, kita Mhm. setidaknya kita nempel dulu dengan bisnis teman Iya, tadi iya, gitu iya, loh. iya, iya. Nah, nah kemudian setelah kita uh, menguasai strategi-strategi bisnis tersebut, baru nanti kita coba menjalankan bisnis ini secara mandiri gitu loh Iya, Pak. iya, Jadi iya. memang jangan takut untuk memulai. Iya, Gitu jangan ya, jangan jangan takut jangan untuk paranoid memulai. dengan ini ya modalnya Iya, mungkin. jangan pernah. Ya, Iya, iya. artinya gitu. Memang lagi-lagi saya katakan, yang kedua, dukungan pemerintah di dalam aksesibilitas modal. Iya, 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 iya. Nah, jadi pemerintah melalui lembaga perbankan Hmm. harus mampu juga mencari jalan keluarnya dalam hal pengadaan modal untuk Bersinergi dengan berwirausaha, calon pengusaha. bersinergi gitu Iya, ya. iya. Nah, ini yang Hmm. ini ya banyak sih tokoh-tokoh inspiratif kita yang memang memulai usahanya dengan keberanian, Pak. Iya, Ya, iya. dengan keberanian dan kemudian setelah dia memulai usaha, maka mitra seperti lembaga-lembaga keuangan bank akan ikut berdampingan dengan pengusaha Iya, tersebut di iya, dalam oke. mengembangkan usaha. Baik pemirsa, Hmm. tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra bahwa mental yang harus disiapkan ya Iya, harus mental petarung, nggak boleh cengeng ya, iya benar-benar, dikit-dikit, iya, ragu iya, dikit-dikit, khawatir dikit-dikit ya. Kalau banyak keraguan maka tidak akan jadi-jadi ya. benar. Sehingga harus ada mental petarung bagi,
calon pengusaha itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Sandria MPD, Direktur Utama Sungai Penuh Televisi, SPTV. SPTV merupakan lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah Kota Sungai Penuh dan saat ini sudah dapat mengudara. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa setiap peliputan Sungai Penuh Televisi tidak dipungut biaya ataupun gratifikasi kepada masyarakat atau instansi tertentu. SPTV Inspirasi Uhan Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dan telah hadir juga masih bersama saya Bapak Dr. Indra Budaya, SEMM, merupakan akademisi ekonomi ya, Iya. Pak Indra ya, Iya. di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Kita masih bahas dengan seputar entrepreneur nih, seputar pengusaha. Jadi ada juga rumor yang muncul di masyarakat itu bahwa mereka ingin menjadi abdi negara juga nih. Jadi pengusaha itu bukan bagian dari abdi negara, tidak ada pengabdiannya untuk negara. Ini benar atau tidak? Nah, ini Mhm. stigma yang sangat keliru sekali gitu ya. Iya. Saya ingin menyampaikan bahwa para entrepreneur inilah yang mengabdi untuk negara. Gitu. Makanya saya katakan, yang menyelamatkan negara ini sebenarnya itu adalah para entrepreneur ini. Sebab kenapa? Entrepreneur ini bisa mendatangkan angkatan kerja, bisa mengikis pengangguran, Iya. bisa meningkatkan kesejahteraan, dan Iya, bisa iya, menghapus iya. kemiskinan. Nah, kalau sebuah negara itu, gitu ya, tingkat kemiskinannya berkurang, Hmm. ya, karena tidak ada yang nganggur, kan gitu, Hmm. sehingga daya belinya meningkat, Hmm. maka secara otomatis dia akan memberikan sumbangan yang sangat besar sekali terhadap pertumbuhan ekonomi, Iya. gitu loh. Artinya bisa nggak kita katakan bahwa seorang pengusaha ini the hero of financial suatu negara? Iya. Ya, Mhm. jadi dia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menghasilkan pendapatan negara dari berbagai lini, dari berbagai sektor, bahkan dari sektor impor, sektor ekspor, dan banyak lagi sektor-sektor ekonomi Dan juga lainnya. membuka lapangan pekerjaan Iya, ya. iya. Makanya saya katakan kalau kita lihat di negara Indonesia, kalau kita hitung-hitung sekarang ini ada 275,77 ya, jiwa. Nah, entrepreneur itu berkisar antara 8 juta orang. Iya. Nah, pengusaha itu berkisar antara 8 juta. Artinya Indonesia mampu menghasilkan pengusaha berkisar antara 3,1%. Sangat sedikit Sangat ya. kecil sekali, Iya. gitu loh. Ya, sangat kecil sekali. Jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, contohnya di Singapura. Di Singapura dengan jumlah penduduknya 50 juta jiwa, atau 5 juta jiwa penduduk di Singapura itu, ada 500.000 pengusaha, artinya berkisar antara 9%. Iya. Pengusaha yang ada di Singapura. Maka jangan heran kita katakan bahwa tingkat ekonomi Singapura sangat sejahtera, masyarakatnya sangat sejahtera, karena entrepreneurnya banyak. Iya. Nah, andaikan Indonesia bisa mencapai angka 8% entrepreneur ke atas,
wow, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang sangat Ya, maju. dengan potensi Iya. SDA yang ada ya. Iya, dengan potensi sumber daya alam yang kita Hmm, miliki, ya artinya memang negara ini harus menjadi sebuah negara yang produktif, ya, oke. bukan negara yang konsumtif. Masyarakat pun juga harus mengubah mindsetnya, jangan bangga make, gitu loh. Iya Tapi ya. bangga bisa Menghasilkan memproduksi, ya. mampu menemukan, Hmm, mampu menghasilkan dan lain iya iya sebagainya. iya iya. Selama ini kan, wah kita bangga memakai Brand-brand pakaian-pakaian luar ya. branded, nah kan Iya gitu iya ya. iya iya. Nah, ya kan, nah, kita bangga pakai Android yang canggih. Hmm, Ya. Kita kadang-kadang menjadi korban pasar. iya Ya, iya ya. iya iya. Nah, menjadi korban pasar artinya kita tidak mampu atau belum mampu menjadi pelaku utama pasar Ya, di dalam menghasilkan profit di situ. oke. Nah, maka dari itu saya katakan bahwa seorang entrepreneur mereka adalah sebuah pejuang devisa, pejuang pendapatan, Finansial ya. ya, ya, pejuang apa namanya, pendapatan nasional, Ya gitu ya. ya. Karena sumbangannya terhadap eh, apa pertumbuhan ekonomi itu sangat luar biasa sekali. Dan juga sektor industri juga merupakan sektor yang sangat urgen sekali dalam menopang perekonomian suatu negara ya, Pendra ya. Itulah yang menjadi indikator Hmm, utamanya, Pak Ogi. iya 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 iya. Yang Iya. menjadi indikator utama dari majunya sebuah negara, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, Hmm, adalah berapa tinggi dunia industrinya tumbuh. iya Nah, iya iya. pelaku-pelaku industri ini tentu adalah para pengusaha, Iya iya para iya iya. Dan entrepreneur. itulah yang dilakukan oleh Cina sekarang yang Iya, sudah iya menjadi negara makanya yang saya katakan, maju pesat saat iya, ini. Cina bisa menjadi sebuah negara yang maju, Hmm, sebuah negara yang mampu menguasai pasar global, iya gitu iya ya. iya iya. Karena memang masyarakatnya sangat produktif, gitu Iya loh. iya, berjiwa Jadi, entrepreneur ya. iya, artinya Hmm, memang mereka punya sumber daya alam, mereka punya modal, mereka punya hmm, mesin, gitu ya. Mereka punya skill dan kemudian mereka juga punya pabrik ya, punya modal, maka terjadilah industrialisasi hulu ke hilir. iya iya Gitu iya. ya. Jadi mereka punya bahan mentah, mereka punya pabrik, dan mereka yang punya pasar. Ya artinya eh, di kondisi 15 tahun ke belakang Cina dengan Indonesia apa bedanya ya? Iya, Ya sama-sama benar-benar. negara yang besar, sama-sama Iya, negara yang jumlah penduduknya banyak, iya, benar. namun tetap stagnan menjadi negara berkembang. Nah, namun Cina berhasil membuat terobosan baru itu dengan memperbanyak entrepreneur-nya Benar, ya. iya. Artinya perluasan inovasi lah di bidang industri Iya, sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju sampai saat ini. benar. Baik, Pendra, kesimpulannya apa, Pendra? Eh, ya, jadi yang dapat kita simpulkan dari acara kita ini adalah eh, yang pertama, jangan takut menjadi seorang eh, entrepreneur. Keluarga pun juga harus mengubah mindsetnya Ya, bahwa kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari eh, anaknya bekerja sebagai ASN, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Tetapi berapa banyak dia bisa memberikan tingkat kesejahteraan untuk keluarganya, tingkat kesejahteraan untuk iya, masyarakatnya, iya, iya. dan lain sebagainya. Kemudian para generasi muda saya juga berpesan bahwa ketika satu pintu tertutup, maka yakinlah masih banyak lagi pintu-pintu lain yang masih terbuka untuk Anda masuki. Salah satunya adalah Anda menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Maka Anda bisa mengabdi lebih progresif untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu Pak Ogi. Ya, jangan takut memulai ya. Iya, intinya yang ketiga yang Mhm. kesimpulan intinya adalah jangan takut memulai Iya, usaha, iya, iya. gitu ya. Jangan takut memulai usaha dan mindset harus kita ubah menjadi mindset seorang fighting, Fighting menjadi ya, mindset seorang petarung. bertarung. Gitu. Baik, pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Tentunya dialog kita pada kesempatan ini sangat menarik, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Ogi Sandria, undur diri dari pemirsa sekalian. Terima kasih pada Oke, Pak ya, Dr. Indra Budaya. ya, sama-sama Bila Pak. topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.